Kita dulu. Dua. Ini kan di bawah batu kita kan. Awas longsor. Kita dulu. Sini. Astagfirullahaladzim. Muat. Hih. Coba sini. Ini. Ini perhatikan. Ini. Perhatikan ini. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Kang? Tenang dulu. Kuntilanak ini ya. Tenang dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Hehe. Ini mungkin. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Menghibur dalam rangka perjalanan dikir jalan, perjalanan tadabbur alam, yang mana kita akan berusaha untuk menafsirkan dari apa-apa yang dijabarkan di semesta ini yang penuh dengan teka-teki. Dan selanjutnya itu kita nanti ada cerita di pegunungan sana itu yang terdapat goa. Goa itu ternyata ada orang yang tertindih batu bertahun-tahun tapi tidak mati, tidak meninggal. Nah, ini sebuah fenomena langka. Mari kita ke sana saja untuk mengkaji apakah benar orang yang tertindih batu besar sampai sekarang tidak meninggal. Sana aja yuk. Aduh, udah gede banget, saya banjir nih. Kemana nih arahnya nih? Udah kesini aja yuk. Banjir. Tuh sini. Astagfirullah aja nih. Aduh, udah gede banget. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, dulu. Oh. Alhamdulillah ya. Akhirnya sampai juga. Ini mungkin lokasi ini mungkin nih, tapi dulu. Gini teman-teman, jangan terburu-buru dulu nih ya. Sama hujan takut. Bukan apa-apa, supaya nanti perangkatnya aman ya, gak kehujanan, termasuk itu kamera, termasuk mic ini gak kehujanan, maksudnya itu. Nah, nanti kita maksudnya memasuki gua ini yang katanya tuh orang tertindih batu, batu besar tapi masih hidup dan lama maksudnya. Tertindih batu di dalam sana mungkin kalau nggak salah. Yuk masuk aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Wah. Lanjut saja, tenang aja. Wow. Serem tapi nih. Tar dulu. Wah. Tar dulu nih. Nah, di sini agak ini, tapi ternyata tuh tinggi juga nih kesananya tuh.
Nanti kita cari akses di mana aksesnya. Maksudnya orang yang tertindih batu itu maksudnya tertindih batu bertahun-tahun hidup terus, maksudnya nggak bisa mati. Itu maksudnya kan aneh, nggak masuk akal, di luar nalar ya kan. Apa nih? Siapa ini ya? Nalar manusia. Oh, nalar manusia ini. Iya. Nah, yuk, ini mentok nih. Nih, di sini nggak ada jalur lagi, ya. Ini kan mentok. Tapi mentoknya ini untuk pengeling-eling, untuk pengingat-ingat bahwa kita pun jangan mentok di situ. Harus bisa menembusnya. Bagaimana bisa menembusnya? Ketika kita bisa tenang pikirannya, batinnya tenang, bening, maka akan menembusnya, melihat apa yang lebih luas lagi. Kalau orang yang pikirannya cekak atau sumbu pendek, itu akan mentok, langsung marah. Yuk kita cari akses lagi. Nih, batu ini bukan, tuh kan? Tapi saya rasa bukan ini. Tapi ada sendalnya nih. Ada sendalnya. Tadi dulu. Bukan lah, nggak ada, ini nggak ada ciri-cirinya. Tadi dulu apa ini nih? Baik. Nih. Ini pun bukan. Jadi orang yang tertindih batu di area sini kata itu, tapi belum, maksudnya nggak tahu itu nggak bisa dimudahkan atau memang itu sengaja orang menindihkan diri, nggak tahu ya. Yuk cari yuk, mungkin ke sana, mungkin itu rasanya tuh. Ini kan? Oke, acting mungkin. Iya. Coba nanti kamera lihat-lihat dari segala sisinya, barangkali melihat mungkin di sini. Nih, mungkin juga di sana. Coba tenang aja dulu ya. Kita cari tahu toolnya dan juga kita sambil berpikir jalan supaya tidak tergesa-gesa. Jangan ngoyo ya. Jangan ngoyo, belajar sabar, tenang. Lentur. Ini kan lagi dikir jalan. Kalau dikir jalan enggak ngomong gimana? Ngomong terus. Nah, itu kan tergantung kondisi batin kita. Kalau kondisi batin kita sedang tentrem, ayem, apapun yang didengar, apapun yang dilihat akan terasa nyaman. Tetapi kalau ketika batin kita sedang gembrungsung, ya seolah-olah itu nggak mau mendengar apa-apa. Ada orang yang ini Gembrungsung sih enggak, tapi galau ini ya. galau ya, mikirin si Anu ya. Yuk sana yuk, bisa nggak nih? Wah, jumping ya ini. Aduh, ini jumping dan juga licin. Ada bidadari apa enggak ini ya? Kita dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pengen. bisa. Ada setannya di sini ya. Setannya banyak. Apakah dijual aja ini ya? Aduh, Saya dijual aja nih ya. udah situ aja nggak apa-apa. Iyalah, saya di sini aja nih ya. Iya, mungkin batu ini nih. Di batu ini mungkin. Gede banget. Nah iya, ya dulu. Tapi nggak ada ciri-ciri apa-apa. Udah sini aja yuk. Tuh, lewat sini aja dulu. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Tadi dulu. Bisa nggak ke sini? Susah jalannya nih. Nih, licin. Apalagi nih? Basah, sempit. Sesek. Iya. Biarpun sempit, ya, biarpun sesek, yang penting pola pikir kita, pikiran kita luas, tidak sempit pikirannya, ya. Kalau orang yang sempit pikirannya itu apa sih namanya? Mudah gagal paham. Tapi ngomong-ngomong ya Kang, kita hujan-hujanan gini Iya. untuk hibur penonton ya. Ya, semua demi kita semua, kita berbagi, Pak, maksudnya berbagi pengalaman dari perjalanan ini untuk teman-teman semuanya. Berarti kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi bagi mau yang menerima, kalau yang enggak apa-apa ya. Namanya manusia itu banyak macam-macam gitu, Pak, variatif nih. Lihat nih. Kita nanti ke sana ya. Coba itu ke sana. Ngapain ini ya? Iya, cari tahu sesuatu di sana. Yuk, lewat sini. Aduh, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Udah belum? belum. Licin banget. Jalannya sempit ini ya. Sempit. Kalau soal sempit, ini hobinya ini. Oh, pelan-pelan nih. Udah sempit seret ini ya. Iya.
Astagfirullahaladzim. Sini. Kalau sempit-sempit emang ya. Alhamdulillah. Licin ya. Wah, udah sempit tapi licin. Dulu. Sini. Sini. Assalamualaikum. Pelan-pelan. Dulu. Apakah mungkin batu ini dimaksud ini tertindih batu ini? Tapi gini, dari cerita dari Pak Kuswandi tadi kan di gua ini tuh ada orang terjepit batu, ya, tapi orangnya masih hidup, terus tidak bisa, tidak mau dipindahkan maksudnya. Entah itu tidak bisa, tidak mau, nggak tahu. Batu ini nggak tahu, tapi nggak ada orangnya nih. Assalamualaikum. Kuswandi bukannya jualan baju ya? Oh, nggak tahu. Tadi ketemu kayak masih nggak jualan maksudnya. Kalau Kuswandi jualan cilok. Yuk, ke sini yuk. Dulu. Lewat jalur sempit lagi. Jalannya sempit-sempit ya. Kalau masalah sempit. Ini ya, dinya ini ya. Wah, sini. Assalamualaikum. Sempit emang lebih menantang ini ya. Iya. Enggak nih ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan orangnya udah mati gitu? Jangan-jangan orangnya udah mati mungkin nih. Kayak di suara. Ya makanya itu. Kayak suara kodok ini ya. Kodok kali ya. Coba sini. Kodok kumisan ini ya. Assalamualaikum. Punten. Di mananya katanya kejepit batu? Assalamualaikum. Punten. Belum ketemu juga. Kita menemukan ruangan yang luas ya. Ini di sini ternyata ada ruangan luas di sini, gua namanya ya. Jadi inilah tadi sebagai refleksi kita supaya kita lebih luas, lapang dada dan jembar pikirnya. Jangan sempit ya, jembar tahu nggak? Ya luas. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sumbu pendek, dikit-dikit meledak, dikit-dikit marah-marah. Nah, itu namanya orang yang rawan konflik ya. Mari jangan izinkan kita menjadi orang yang rawan konflik. Jangan izinkan kita menjadi orang yang sumbu pendek. Yolah luas, lapang. Kita dikaji dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang supaya kita lebih mendewasa. Dewasa apanya? Pemikirannya, nalarnya, bukan dewasa usianya. Karena usia tua belum tentu dewasa. Udah jenggotan. Masih meledak-meledak. Ya iya. Ya sini yuk. Kasih dulu. Assalamualaikum. Mana nih batunya mana? Yang kejepit batu mana? Ini batu ya. Nah, dulu yuk kesana lagi yuk. Nih. Ini mungkin batu apa ini? Bukan ya. Assalamualaikum. Punten. Suara tolong apa ya? Hah? Suara minta tolong. Enggak ah. Halu. Tadi dulu. Batu ini mungkin nih. Nih batu ini nih. Coba. Tuh. Tuh. Lewat mana nih? Ada suara tapi di mana? Assalamualaikum. Punten. Yuk sini yuk. Bisa nggak? Brosor. Iya. Aduh, pelan-pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Di sini. Iya, dulu lagi di sini nih. Coba sini. Pelan-pelan. Ya, makanya kita ini ada suara aneh di sini tadi loh. Nih, lihat nih. Di daerah sini batu ini nih, di bawah batu ini mungkin nih. Mungkin kok cepat di sini mungkin. Yuk. Assalamualaikum. Dulu. Oh. Ini mungkin nih. Nih. Coba sini. Sini. Nih. Berarti kita di bawah batu ini. Di
di bawah. Kayak ada lapisan-lapisan lempengan-lempengan apa? Ya, makanya itu. Ntar dulu yuk, kesana yuk. Assalamualaikum. Tapi nggak ada ciri-cirinya. Ada dulu. Assalamualaikum. Bah, ada orang nggak nih? Tapi kayaknya ini nih. Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Wah, luas banget nih. Coba sini. Luas banget nih. Oh, ya memang pantas saja kalau misalnya nggak ada orang. Ya tadi dulu. Luas. Ini kan di bawah batu kita kan. Awas longsor. Tadi dulu. Sini. Astagfirullahaladzim. Muat. Hih. Coba sini. Ini. Ini. Ini perhatikan. Ini. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Kang? Tenang dulu. Kuntilanak ini ya. Tenang dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Hehe. Ini mungkin. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Berarti ini dimaksud ini. Orang ini dimaksud ini. Kita dulu. Kita maksudnya mari kita untuk menenangkan batin dulu. Tenangkan batin supaya kita betul terkoneksi dengan beliau. Dan siapa sebenarnya beliau. Ini mungkin lagi melakukan tapa pendem nih. Kita dulu. Assalamualaikum Mbah. Punten. Alhamdulillah. Kami mohon maaf Mbah. Mohon maaf bila kami mengganggu. Ini siapa, maaf? Mbah Pusar Bumi. Maaf Mbah Pusar Bumi. Tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Kebetulan melihat jenengan di sini. Kami mohon maaf bila mengusik atau mengganggu konsentrasi panjenengan. Nggih. Iya. Nggih, Mbah. Jadi saya bertiga Mbak ini bersama teman saya, ada Bang Mamat, ada juga Bang Yono. Ini mohon maaf kami membawa kamera, kami mohon izin untuk mengambil gambar jenengan Mbak. Oh ini kamera, sejenis kamera itu untuk foto, ambil gambar. Nggih, dapat kula pangapunten Mbak. Jadi gini Mbak, jadi sebelum saya ke sini tuh saya mendapatkan informasi dari orang, katanya orang terjepit batu, di bawah batu katanya, tapi masih hidup sampai sekarang. Karena orang itu pernah ke sini melihat jenengan. Iya, jadi maksudnya gini Mbak. Tujuan kami itu maksudnya untuk menolong jenengan, kalau memang itu betul-betul terjepit batu gitu maksudnya. Oh, berarti Mbak sengaja di sini untuk melakukan ritual tapa pendem. Alhamdulillah Mbak, maaf. Jadi kami salah paham tadi. Ini di dalam batu ini. Maksudnya ini ternyata ada ruangan di sini ya, jadi bukan semata-mata terjepit ini Mbah. Iya Mbah. Bolehkah kami untuk menanyakan sesuatu Mbah? Ini masalah pribadi, mohon maaf bila ini mengusik privasi panjenengan. Mbah di sini sudah berapa lama? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Astagfirullahaladzim. Lama. Mbah, maaf. Kalau secara akal sehat, logika maksudnya, kalau enggak makan, enggak minum selama 7 tahun tuh sudah enggak meninggal, Mbah, maaf.
Heeh. Nggih. Subhanallah. Baik. Ini ya kata beliau, jawabannya tadi ini sangat luar biasa, bahwa kekuatan Tuhan tidak bisa dilogikakan, ya. Tidak seperti kita manusia ya, yang hanya berpikir secara logika. Ini kuasa Tuhan, meskipun tidak makan selama bertahun-tahun, memang sudah kuasa Tuhan, sangat mungkin bila masih hidup seperti itu. Alhamdulillah. Baik Mbak, memang tujuannya ngapain Mbak, memang ritual seperti ini Mbak? Iya, ini untuk pembelajaran kita-kita yang masih awam, masih anak-anak, supaya kita bisa memetik ilmu, pemahaman dari leluhur termasuk panjenengan, supaya kita dalam menelan atau mencerna, menelaah tidak gagal gitu, maafnya. Nggih, insyaallah Mbah, insyaallah. Nggih. Jadi kata beliau teman-teman, dia nata pendem dalam segi fisiknya itu raganya dipendem. Ini sebagai refleksi kita sebagai memendam rasa, segala rasa yang tidak nyaman dipendam. Yang kedua itu untuk menyatukan dengan bumi. Menyatukan bumi ini bukan maksudnya dikubur, tetapi ini hanya untuk menyatu dengan alam sebagai penggambarannya, atau mengubur segala hal-hal yang tidak baik dalam diri itu dikubur. Jadi maksudnya ini untuk mengubur misalnya rasa dendam gitu Mbah, rasa kebencian tidak dipendam. Nggih. Nah terus Mbah, katanya ini kenapa memilih lokasi di sini maksudnya Mbah? Ini di bawah batu katanya, tertindih batu di bawah batu, tetapi dia memberikan ruang. Akan kuat meskipun tertindih beban apapun kehidupan ini, beban hidup, tidak pernah merasa terbebani ketika kita bisa memendam. Akhirnya dikasih ruang seperti ini. Ada ruangan maksudnya. Ini sebagai bahasa kiasan. Ketika kita menjalani kehidupan ini tidak pernah merasa terbebani apapun, meskipun ada cobaan yang besar, dia tetap tenang-tenang saja karena sudah terpendam. Dan kita memberikan ruang seperti ini sehingga tidak pernah merasa terbebani. Berarti ini untuk kita maksudnya bukan panjenengan, buat kita yang melihat Mbah. Berarti ini ilmu ini maksudnya untuk orang-orang yang melihat supaya membaca ini, belajar dari apa yang dilihat, memendam, maksudnya kita jangan mengikhlaskan rasa yang tidak enak dalam diri. Yang kedua tadi menyatu dengan alam, ini sebagai ini yang awalnya dari tanah akan kembali kepada tanah lagi. Ini sebagai wujud penggambaran daripada ini semuanya. Jadi ini luar biasa Mbah. Sudah bertahun, emangnya Mbah, maaf, apakah ada sering orang ke sini Mbah? Nggih. Katanya sering ada rombongan ke sini, tetapi tidak pernah berkomunikasi. Maksudnya tahu ke sini tapi pergi lagi. Astagfirullahaladzim Mbah, memangnya mau sampai kapan seperti ini terus Mbah? Iya. Baik. Beliau tidak tahu entah sampai kapan, yang jelas ini sebagai wujud pengeling-eling buat kita semuanya. Meskipun kehidupan ini kita merasa terbebani hutang, misalkan terbebani rasa apa, ketika kita bisa meluangkan, punya ada rasa lapang dada, ada ruangan seperti ini, memberikan ruang, maka akan selesai urusannya. Termasuk beban hutang itu tidak, kalau kita tidak memikirkan hutang, maka hutang pun bisa lunas.
Itu sebagai contoh kecil itu menurut Mbah tadi. Jadi banyak makna yang tersirat di balik ini yang bahaya dari panjenengan lakukan ini demi kita maksudnya. Nggih. 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 Nggih, Mbah, siap, Mbah. Siap. Baik. Gini, kita supaya lebih berpikir lebih tenang lagi ya, kalau kita dalam posisi kita selalu berpikiran negatif ya, kita akan selamanya tersesat kehidupannya, tidak akan pernah tentrem. Jadi kata beliau, kita pandai-pandai bisa memendam rasa diri dan bisa apa namanya tadi Mbak ngomong, merilis dari apa-apa yang dijabarkan oleh semesta ini, termasuk ini memendam rasa dan memberikan ruang dalam hati kita. Nggih, pat kula pangapunten Mbah. Mohon maaf tadi saya banyak bertanya-tanya. Mbah, kemana dia? Masuk ke sana. Kepalanya gelinding kemana nih ya? Masuk ke sana nih. Masuk ke mana nih? Udah. Di dalam ya? Masuk ke dalam. Udahlah, udah nggak apa-apa lah. Udah. Ya ini Mbah, kula pangapunten Mbah, pat kula pangapunten. Mohon maaf tadi saya banyak bertanya-tanya tidak ini Mbah. Insya Allah nanti kami kaji lagi dari apa-apa yang panjenengan sampaikan untuk pembelajaran kita semuanya. Oke, Mbah. Assalamualaikum. Yuk pulang yuk. Pulang yuk. Pulang aja dia. Iya. Kok nggak dikasih jimat ini ya? Jimatnya ilmu. Masuk ya. Iya. Mbaknya masuk dalam tanah. Masuk tanah. Nggak dikasih jimat ini ya. Cengen. Tadi bukan orang ini ya. Iya. Ini sebuah pemaknaan yang luar biasa dari apa yang dijabarkan tadi, dari kita bertemu dengan orang yang tertindih batu tadi, ternyata menyimpan sebuah cerita yang luar biasa yang mengandung makna teka-teki, yaitu meskipun beliau terbebani dengan berbagai masalah tetapi tetap tenang karena ada ruangan di situ. Kita selalu memberikan ruangan ya, jadi bisa ngemong gampangnya ya. Yang kedua, dia tuh sedang melakukan tapa pendem, memendam segala rasa, jadi jangan memendam dendam, jangan memendam kebencian kita untuk mengikhlaskannya. Dan masih banyak pengertian yang lain. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham apa yang kalian maksud, dan kalian terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.